Privacy kita tuh lumayan terjaga ya, jadi orang sekitar nggak tahu kita lagi kerjain apa, nonton apa. Device yang bisa dibilang mantap buat private entertainment. 3,5 tahun yang lalu, gua pertama kali mengenal AR glasses, kacamata augmented reality yang mana bisa bikin kita tuh punya projection layar yang super gede, ratusan inci di depan mata kita ya ketika dicolokin ke gadget kayak HP, laptop, dan juga tablet, sama yang gaming-gaming juga bisa. Nah, beberapa tahun kemudian ya, ini udah ada improvement yang bisa dibilang signifikan di device yang namanya sekarang X-Real One Pro. Dan gadget ini bisa dibilang lumayan menyelamatkan penerbangan panjang gua kemarin tuh total 15-16 jam dari Jakarta ke London ya, dan di beberapa skenario juga ngebantu produktivitas kerja. Makanya gue pengen share experience-nya ke kalian. Upgrade-nya ada apa aja, plus minusnya gimana. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, for context, X-Real ini sebelumnya namanya adalah Nreal, yang mana kita juga bahas waktu itu si augmented reality glass-nya. Nah, sekarang namanya udah jadi X-Real. Makanya kita quick unboxing dulu. Ini namanya X-Real One Pro, yang mana dari box-nya kelihatan premium ya, gold and black, dan di sini kita bisa lihat specs-nya. Sama kayak konsep sebelumnya, jadi kacamata ini tuh nggak pakai baterai, jadi perlu input 5 volt 1 ampere powernya dari device yang dicolok, sekitar 5 watt gitu. Nah, ada speaker juga di kacamatanya, ini kolaborasi dengan Bose, dan dia pakai chip X1 Qualcomm untuk si spatial viewing-nya ya, dan ada sertifikasi TUV Line Lens, sama kayak layar smartphone kita. Di bagian dalam ada case ya, si X-Real One Pro-nya, kacamatanya manualnya juga ada, serta aksesoris tambahan, kayak frame sama nose pads-nya. Nah, kalau yang gua tes, ini gua pakai bawaan aja udah cocok. Nanti kita bahas soal fitment-nya. Dan ini dia untuk case-nya ya, kayak kotak kacamata pada umumnya sih ya, bahannya emang kayak kulit sintetis gitu, tapi lembut juga, dan dalamnya sendiri ini ada si AR glasses-nya. Secara bentuk sebenarnya masih mirip kayak sebelumnya ya, jadi kita cek detailnya juga nanti. Dan ada nih si kabel USB Type-C-nya, yang mana ini kabel menjadi kabel power plus kabel koneksi data, panjangnya sekitar 1 meter. Dan ini dia untuk kacamatanya, kita kletek-kletek dulu ya. Nah, di dalamnya ada kaca tebel, di mana ini adalah si projection layarnya nanti, itu ada di dalamnya. Nah, di bagian kiri ada tulisan Sound by Bose, dan di kanan ada si branding X-Real One Pro-nya. So, udah kelar, langsung tinggal dipakai, colokin USB-C, dan langsung masuk ke setup awal, yang mana ini udah nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi lagi, jadi langsung aja dari kacamatanya, yang mana ada total 4 buah tombol nih buat navigasi. Bisa setting-setting untuk kacamatanya langsung dari tombol ini aja. Mulai dari tombol yang paling ngejreng, ada warna merah ini ya di bagian bawah. Jadi pas dipencet, ini tuh bisa ngeganti 2 mode, yaitu Anchor dan Follow Mode, yang nanti kita akan jelasin satu-satu. Nah, kalau diklik 2 kali, itu bisa masuk ke dalam settingannya, di mana lumayan banyak nih ya, kayak buat ngatur spatial screen, itu ada isinya, ukurannya, size-nya, distance-nya berapa meter, ultra wide mode-nya juga ada 3D mode juga. Nanti kita coba share satu-satu. Terus ada display mode, ini untuk ngatur warna sama ketajaman teks. Terus ada sound untuk ngatur volume dan audio protokol. Tapi nanti ya, itu juga bisa diatur nanti dari settingan awalnya untuk volumenya, dari tombol yang panjang. Dan ada settingan quick button, yang mana quick button itu tuh yang bagian atas sini, di mana dia itu bisa untuk shortcut 1 kali klik, long press, dan double click. Terakhir, di paling bawah, other, itu buat tutorial lagi, kalau kalian pengen pelajarin kalibrasi untuk si kacamatanya, sama auto shutdown timernya ada semua di sini. Oke, seperti tadi gue bilang, untuk tombol di belakang tombol merah ini tombol panjang, di mana itu adalah kayak buat setting, ada 3 ya, bisa setting brightness, bisa setting redup gelap kacamatanya, dan juga setting volume tadi. Jadi kacamatanya bisa auto dimming untuk ngegelapin kacanya, gelap terangnya, jadi nggak butuh kayak aksesoris tambahan, kayak sebelumnya tuh gue mesti ada penutup di kacanya biar kita gelap. Nah, sekarang kita langsung aja bahas ke bagian fiturnya. Oke, jadi salah satu fitur yang bisa dibilang upgrade banget dibanding sebelumnya adalah sekarang kita itu bisa kayak milih layarnya, layar projection-nya itu ngikutin kita, follow, atau kita bisa taruh di satu titik, ya, di titik presisi yang kita mau, atau namanya anchor. Nah, use case-nya ada beberapa. Misalnya kalau gua pas pakai laptop di depan, gua bisa pakai kayak kacamata ini tuh sebagai extended display. Ya, jadi layar laptop gua itu, di atasnya gua tambahin layar dari kacamatanya dengan mode anchor. Jadi dia kekunci di atas, dan kalau gua lihat ke bawah, dia itu langsung otomatis kayak transparan, ya, karena tadi ada fitur auto dimming-nya. Jadi gua bisa kayak ada 2 layar laptop dan layar extended-nya di atasnya.
Nah, kalau mode follow, itu cocoknya memang skenario di mana kita perlu banyak bergerak nih ya, dan kalian juga pengen layarnya selalu ada di depan mata kita. Pergerakannya juga lumayan smooth, jadi nggak bikin pusing, kayak ada stabilizer gitu ya. Kalau sebelumnya tuh, dia kan gerakannya ngikutin terus tuh, jadi kita goyang dikit, layarnya goyang, kalau ini tuh kayak lebih stabil gitu. Jadi kalau dicolok ke HP untuk nonton film misalnya, atau dicolok ke Steam Deck, itu bisa buat main game. Nah, gue juga udah cobain ke banyak device, dan emang ada device juga yang nggak cocok nih, dan ada juga yang menurut gue cocok. Mulai dari laptop, atau in this case gue pakai di MacBook, itu gue ngeliat ini cocok banget. Dan yang keren juga, di AR glasses ini ada mode ultra wide, yang bikin tampilannya ala-ala monitor ultra wide gitu ya. Rasionya juga ada 2 settingan, ada 21:9 dan 32:9 yang luas, tapi emang bikin agak pusing sih menurut gua, karena gua mesti kayak noleh kiri kanan, terus kadang teksnya juga kurang terlalu kebaca, jadi gua lebih condongnya ke settingan yang 21:9 aja. Kemudian juga buat HP, ini gue lihat ini cocok banget buat HP yang ada desktop mode, misalnya kayak Samsung ya, yang compatible DeX mode, ada S-series bisa, Fold juga pada bisa, Flip itu juga bisa kalau nggak salah dari Flip 7. Ya, jadi bisa dipakai buat projection ke DeX mode ya, layarnya ada di kacamata ini, dan HP-nya bisa jadi trackpad buat mengoperasikan desktop mode-nya. Makanya gue ngerasa ini cocok banget, dan gue rekomen kemarin di videonya si Fold 8. Nah, buat iPhone sendiri, gua ngerasa ini tuh kayak cuma bisa mirroring ya, layar HP kita ke dalam kacamatanya. Jadi, kadang cuma kayak vertikal, jadi kecil banget layarnya. Cuma bisa digedein kalau kita nonton yang konten horizontal kayak YouTube atau Netflix, atau kayak mungkin buat main game. Sama satu lagi, ini gue coba buat Mac Mini, itu sebenarnya menarik ya, tapi sayangnya dia harus dicolokin ke bagian belakang Mac Mini-nya, bukan di depannya. Jadi, posisi kabelnya agak-agak, dan kalau kalian yang mungkin kultus Mac Mini buat kerja, ini bisa jadi layarnya, walaupun ya gitulah, nanti harganya kita bahas di akhir. Nah, dulu salah satu fitur menarik dari AR glasses ini adalah buat gaming, yang mana ya gue waktu itu pakai Steam Deck ya, waktu itu Steam Deck masih zamannya LCD, layarnya 60 Hz, dan itu emang kayak langsung ngasih upgrade. Tapi kali ini emang rasanya udah nggak terlalu cocok nih, karena kacamata ini resolusinya juga Full HD, jadi sama sama kayak layarnya, dan refresh rate-nya itu 90 Hz up to 120 Hz. Dimana kurang lebih sebenarnya sama kayak Steam Deck terbaru ya, udah OLED dan 90 Hz, dan sekarang juga emang udah ada AR glasses yang khusus gaming tuh, kayak dari ROG yang kemarin rilis itu sampai 240 Hz. Nah, gue juga sempet ngetesin si AR glasses ini ke handheld Android yang kayak AY Entor yang gue bahas di Gadget of the Month. Itu compatible ya, walaupun memang cuma layar gedenya aja yang di mirroring. Nah, Steam Deck juga udah pasti udah bisa, cuma sayang yang nggak bisa di sini adalah si Nintendo Switch 2 yang memang punya protokol USB-C to display-nya tuh agak beda dibandingin yang lain. Semoga ya ke depan Xtrail bisa software update biar compatible. Oke, kalau ditanya kekurangannya apa, paling menurut gua itu satu catatan sih ya, soal penggunaan AR glasses ini, yaitu si suhu panasnya, yang mana setelah mungkin gua 15-20 menitan, jidat ini agak berasa anget gitu ya, dari bodi kacamatanya ini yang bagian atasnya. Sebenarnya bukan yang nggak nyaman banget, tapi noticeable lah, berasa gitu. Selama sebenarnya dipakai di ruangan yang ber-AC, yang adem, ya kayak kemarin gua di pesawat, itu gua rasa bakalan oke-oke aja sih. Sisanya, in terms of kualitas speaker, ini juga tergolong oke, ya karena bentuknya dia speaker, kadang kalau kita volumenya kenceng, suaranya akan agak bocor, jadi gue lebih pilih, lebih private, pakai TWS aja audionya, dan terutama kemarin gue juga lagi naik pesawat kan pakainya, jadi lebih enak, sekalian biar ada noise cancellingnya. Oke, ini kondisi kalau kalian puter volume 100% ya. Lumayan bocor suaranya. Coba kita kecilin ya. Nah, ini sekitar 70-80%. Masih agak bocor kalau buat dengerin lagu ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Makanya ya tergantung kondisi aja. Kalau memang perlu pakai earphone ya bisa tetap pakai earphone juga. Tapi ya plusnya sendiri ya, karena ini AR glasses ini juga lumayan banyak ya. Pertama, privacy kita tuh lumayan terjaga ya. Jadi orang sekitar nggak tahu kita lagi kerjain apa, nonton apa, atau main apalah gitu ya. Jadi device yang bisa dibilang mantap buat private entertainment. Sisanya in terms of specs, ini bobotnya kalian bisa lihat ya, gue timbang aja di layar. Sama yang banyak jadi penilaian orang adalah soal si FOV atau Field of View. Yang mana si Xtrail One Pro ini sekitar 50 derajat, jadi sebenarnya cukup luas penglihatannya, kayak enak ngeliat dari dalamnya, tajamnya juga oke, teksnya juga tadi cukup jelas renderingnya. Walau memang Xtrail ini tuh ada aksesoris tambahannya, ya kayak ada Xtrail Eye bisa ditempel di bagian bawah, yang mana itu katanya bisa buat ada kayak Meta ya, dia bisa ada VR glasses-nya,
ada virtual reality atau kayak Apple Vision Pro ya, yang mana kita bisa kayak klik pakai tangan ya. Sekarang udah bisa dibikin hampir sekecil ini, bentuknya udah kayak kacamata banget ya. Dan ada juga namanya nanti Xreal Project Aura, itu katanya coming soon, itu udah ada OS Android sama kayak waktu itu Samsung juga keluarin. Oke guys, jadi itu dia untuk Xreal One Pro ya. Kira-kira ini cocoknya buat siapa? Kalau menurut gua sih, kalau kalian fokus buat productivity, menurut gua ini cocok ya buat pengguna MacBook, buat HP Samsung. Agak bertolak belakang, biasa kalau pakai MacBook kan pakainya iPhone ya. Tapi ya itu tadi, ini cocok buat keduanya. Dan ya kalian tinggal tambah keyboard dan mouse aja. Sisanya memang lebih condong ke entertainment use gitu ya, kayak buat gaming atau buat nonton film. Ini enak sambil tiduran gitu kan, sambil rebahan ya, ini bisa. Nah buat harganya sendiri, ini juga cukup pricey ya sekarang ya. Kalau gua terakhir kalau nggak salah beli itu sekitar 6 jutaan, sekarang ini 13 jutaan. Yang mana ini pun nggak termasuk sama tadi aksesorisnya, si Xreal Eye-nya gitu, jadi mesti tambah lagi. Ya belinya ini sekarang ada distributor resmi di Indonesia namanya Urban Gadget ya, jadi garansi semua aman ditanggung. Dan kalau kalian pengen cek, gue taruh linknya di bawah. Sip, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ngerasain bermanfaat, kasih tombol jempol, jangan lupa juga subscribe ke Basinotech. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ciao. Gua sih akan keep device ini ya, buat gue kalau travel itu kepake. Kalau productivity di luar juga kepake, dan ya super compact kan, tinggal bawa satu kotak ini aja gitu sama kabelnya.